belakangan ini kan saya lagi batuk pilek. Terus ngeliat di Instagram nih lagi marak juga pneumonia. Jadi agak was-was gitu loh. Apa namanya? Kan takut karena saya juga kan awam ya sama pneumonia. Terus ditambah sekarang gejalanya lagi batuk pilek gitu. Itu bisa ngarah ke sana nggak sih? Oke. Kalau mau ngomongin pneumonia, itu yang harus kita kenal itu triasnya atau gejala khasnya. Ada 3 gitu ya, gejala khasnya. Demam, batuk, dan yang utama ada sesak. Gitu. Jadi kalau misalkan lo batuk pilek biasa dan demam ya belum tentu pneumonia gitu. Jadi emang harus ada sesaknya. Nah ini yang memang kadang orang suka bias gitu. Dikiranya saya batuk pilek agak mampet hidung. Datang ke IGD bilang saya sesak gitu. Nah itu mesti jelas dulu gitu. Nah lo ada sesak nggak? Sejauh ini sih nggak ada sih. Cuman kalau batuk pileknya itu bisa diperparah kalau semisal kayak abis kena hujan, terus kena cuaca dingin gitu, kena AC di kamar yang dingin banget gitu kan. Nah timbul tuh batuk pileknya gitu. Oke, kalau seperti itu kan berarti kan ada yang micu tuh, Sin. Ada yang micu meningkatkan gejala atau memunculkan gejalanya. Nah kalau misalkan biasanya pengaruhnya dari udara, baru kelembapan, baru suhu gitu ya, debu, nah atau tungau atau kayak serbuk-serbuk dari bunga, nah itu biasanya alergi itu. Sedangkan pneumonia sendiri itu penyebabnya itu 3 biasanya. Bakteri, jamur, dan virus. Dan yang paling sering itu biasanya adalah bakteri. Nah, berarti penyebabnya sebenarnya adalah ditularkan. Bukan sewaktu-waktu tiba-tiba nanti muncul, tiba-tiba enggak, muncul enggak gitu. Karena pneumonia memang sebenarnya ditularkan, dan kalau sudah terinfeksi oleh bakteri dan memang dia ada gejala pneumonia, biasanya kalau tidak ditanganin makin lama makin berat. Gitu, nggak bisa hilang timbul gitu. Nah seandainya ini amit-amit jangan sampai terjadi, kalau semisal udah dalam keadaan sesak, itu baiknya gimana? Pertama, jadi kalau misalkan ada gejala tadi ya, triasnya, ada demamnya, ada batuknya, dan ada sesak. Karena pneumonia ini biasanya gejalanya bertahap ya, jadi misalkan muncul dari batuk atau demam dulu ya, setidaknya awal itu langsung berobat ke dokter karena perlu pemeriksaan yang secara objektif gitu ya, dilihat. Jadi misalkan pakai stetoskop, dengarkan suara nafasnya, apakah ada rongki atau ada cairan lendir yang menumpuk gitu ya, atau penyumbatan saluran nafas segala macam. Jadi untuk bisa kita melihat apakah memang mengarah ke pneumonia. Jadi kalau misalkan aku kasih gejala-gejala awal belum ke arah sesak, itu bisa ke FKTP atau ketemu dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Nah tapi kalau sudah memang sesak, ini benar-benar sesak ya, apalagi kalau lo punya alat oximetri di rumah, Sin. Nah itu bisa ngecek tuh saturasi. Kalau sudah turun normal kan 98-100 untuk saturasinya. Iya, kalau misalkan udah di bawah 95, let's say udah 92, 93 gitu ya, dan nafas lu cepat, nah atau dibilangnya takipnu, nafasnya itu lebih dari 20 kali per menit atau udah sampai 30 kali per menit, nafasnya tuh kayak ngos-ngosan, lu istirahat aja kayak kok berat nafasnya. Nah itu sudah bisa dikategorikan sesak. Jadi langsung ke instalasi gawat darurat gitu. Karena memang menurut Permenkes untuk kriteria gawat darurat itu adalah yang mengancam nyawa atau masalahnya sudah ke saluran pernafasan atau ke ganggu sistem pernafasan. Itu termasuk yang sudah memang kriteria gawat darurat. Jadi langsung aja ke IGD. Itu pasti bisa langsung ditangani tuh ya.
Kalau untuk ditanganin, diterima, saya yakin pasti diterima. Seluruh rumah sakit itu memang maklumatnya Oke. ya. Biasanya komitmennya sudah kalau memang udah gawat darurat pasti ditanganin. Nah, yang perlu pertanyaan khususnya itu adalah apakah ini akan dirawat atau dikembalikan lagi ke FKTP untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu yang memang tergantung dari dokternya yang meriksa. Jadi setidaknya di sana tuh dokternya udah meriksa langsung gitu loh. Jadi udah langsung diperiksa langsung, dicek bunyi nafasnya, di paru-parunya ada lendir atau nafasnya cepat, kemudian dari oksimetrinya gitu ya. Bahkan kalau memang perlu rongsen, kalau memang terbukti sesak, jadi lebih jelas. Kalau biasanya sudah terbukti sudah ada memang ke arah infeksi paru-paru atau pneumonia, biasanya nanti ada corakan di rongsennya itu putih-putih gitu dia. Oh iya. Di paru-parunya. Pernah lihat, ya. Putih-putih lebih kelihatan banyak lendir gitu ya. Nah, itu biasanya sudah mengarah ke pneumonia dan juga biasa dianjurkan untuk dirawat gitu.